Salam, selamat malam semua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Roh Kudus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang siapakah Roh Kudus, bicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi, dengan semua atribut yang dia miliki, dengan semua karakteristik, dengan semua nama-nama pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus, dan juga bicara tentang Roh Kudus yang adalah Allah, yang bisa kita lihat dalam namanya, dalam pekerjaannya, dalam kesetaraannya dengan Bapa dan Anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Roh Kudus, khususnya dengan tema atau dalam aspek dipenuhi Roh Kudus. Karena itu mari saya mengajak semua saudara, semua rekan-rekan yang saya kasihi, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus pasal 5, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, sebagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ini pembacaan kita tentang Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang kita bayangkan ketika dikatakan seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau satu jemaat dalam suasana ibadah dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin kita akan berpikir, ketika seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di situ akan terjadi bahasa roh yang luar biasa. Itu yang pertama yang bisa kita pikirkan. Atau ketika seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Terjadi kesembuhan-kesembuhan. Ada orang-orang tertentu yang mengalami fenomena-fenomena, bahkan ada yang rebah. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang spektakuler, dan terjadi hal-hal yang menghebohkan, dan lain-lain. Itulah yang kita pikirkan, atau mungkin yang dipikirkan oleh banyak orang ketika dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesungguhnya jika kita melihat kebenaran Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, dipenuhi oleh Roh Kudus bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus dalam konteks PL disebut dipenuhi oleh Roh Allah. Itu adalah satu peristiwa yang sudah terjadi. Misalnya dalam contoh, ketika Bezaleel dan kawan-kawan dipenuhi oleh Roh Allah untuk satu pekerjaan dalam pembangunan tabernakel. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 31 ayat yang ketiga. Juga ketika Yosua sebagai panglima tentara Musa yang memimpin bangsa Israel, dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu Musa menumpangkan tangan atas Yosua, sehingga Yosua penuh dengan hikmat. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Ulangan pasal 34 ayat 9. Itu beberapa contoh dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu dapat kita lihat dalam kisah Yohanes Pembaptis, yang sejak lahir, dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Sehingga ia bersaksi tentang
Kristus. Nah, saudara, dari fenomena dan apa yang coba kita pikirkan dan dipikirkan oleh banyak orang dan sejarah yang ternyata dalam sejarah Alkitab telah terjadi dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sekarang ketika kita membaca teks tadi, apa artinya dari dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita membaca pasal 5 ayat 15 dan ayat 18, sesungguhnya akan menimbulkan pertanyaan. Khususnya dalam ayat yang ke-18, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena, mengapa saya katakan menimbulkan pertanyaan? Karena surat ini, tulisan ini ditujukan kepada satu jemaat di Efesus. Yang sesungguhnya kalau kita membaca, di dalam pasal 1 ayat yang ke-13, ya, misalnya dikatakan di sana, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, satu lagi misalnya dalam pasal 4 ayat yang ke-30, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini memunculkan pertanyaan. Jemaat yang sudah menerima Roh Kudus, jemaat yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, tetapi dalam pembacaan kita dijelaskan di sana, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah berbeda orang yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, masih membutuhkan pemenuhan secara terus-menerus dari Roh Kudus? Ada dua paling tidak jawaban yang bisa kita lihat sebelum kita melihat arti dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, ternyata orang yang sudah memiliki Roh Kudus, sebagaimana kita baca tadi dalam pasal 4 ayat 30, orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, itu memiliki kemungkinan untuk mendukakan Roh Kudus. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, ada orang-orang yang dapat memadamkan Roh Kudus. Ini yang pertama. Sehingga ternyata menerima Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus, bukan berarti kita berhenti untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, karena yang pertama tadi, itu dapat orang percaya masih dapat mendukakan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, orang percaya masih dapat memadamkan Roh Kudus. Yang kedua, jawaban yang kedua dari pertanyaan itu, karena kalau kita melihat kebenaran Alkitab, ada perbedaan antara dipenuhi Roh Kudus dengan dibaptis Roh Kudus. Saya menjelaskannya secara singkat. Kalau kita melihat apa perbedaan dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kira-kira demikian. Yang pertama, dibaptis oleh Roh Kudus itu satu peristiwa pada saat orang percaya kepada Kristus. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Peristiwa baptisan Roh Kudus terjadi satu kali pada saat seorang percaya kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi satu kali untuk seterusnya dan tidak dapat diulangi. Yang ketiga, dibaptis Roh Kudus sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat 13 tadi, itu akan membuat kita memiliki apa yang disebut dengan karunia Roh Kudus yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Kemudian beragam karunia yang kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Tetapi orang yang memiliki karunia Roh Kudus tidak berarti secara otomatis dipenuhi oleh Roh Kudus.
Misalnya kita coba baca 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Kalau kita memperhatikan 1 Korintus pasal 3, ayat pertama sampai dengan keempat, bukankah jemaat di Korintus adalah orang-orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Mereka yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Mereka yang telah memiliki karunia Roh Kudus. Tetapi kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ternyata di dalam jemaat ini masih hidup dalam perselisihan dan perpecahan. Ini kira-kira uraian singkat tentang apa yang dimaksud dengan dibaptis Roh Kudus. Nanti dalam sesi berikutnya, mudah-mudahan kita bisa secara spesifik membahas tentang topik ini. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus pada saat seseorang dibaptis Roh Kudus. Salah satu contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Itu yang pertama. Terjadi pada saat dibaptis Roh Kudus, namun peristiwa dipenuhi oleh Roh Kudus tidak hanya terjadi satu kali. Karena yang berikut, dipenuhi oleh Roh Kudus itu terjadi secara terus-menerus. Ya, Kisah pasal 2, kemudian bisa kita bandingkan Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang ke-8. Saya ingin membacakannya untuk kita. Kisah pasal 4, Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Ya. Kemudian ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi proses dipenuhi oleh Roh Kudus masih terus terjadi terus-menerus. Kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus adalah satu peristiwa atau satu keadaan orang percaya yang normal, yang seharusnya. Satu peristiwa atau satu keadaan yang harus terjadi dalam hidup orang percaya. Ketika orang percaya memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, berdoa, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Inilah yang akhirnya membuat seorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dalam Kisah pasal yang keempat, ayat 31. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini yang menjadi jawaban kepada kita. Mengapa orang yang sudah menerima Roh Kudus dan dimateraikan oleh Roh Kudus, khususnya jemaat Efesus dalam konteks pembacaan kita, ya, mereka masih perlu dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus? Ya, salah satu jawabnya karena dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbeda dengan dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah satu peristiwa yang harus terus-menerus terjadi dalam hidup orang percaya sesudah seseorang itu dibaptis oleh Roh Kudus. Sekarang kita memperhatikan apa yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita kembali kepada pembacaan kita. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ada gambaran atau ilustrasi-ilustrasi yang menurut saya tidak tepat atau tidak berdasar kebenaran Alkitab. Ada orang yang mencoba menggambarkan dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti seseorang yang menuangkan air ke dalam satu gelas.
Ya, menuangkan air ke dalam satu gelas. Sehingga kalau semakin banyak air yang dituangkan, gelas itu akan semakin penuh, bahkan dia bisa tumpah. Ya. Nah, ini menurut saya satu ilustrasi yang sudah kita dengar bertahun-tahun sampai hari ini. Tapi sesungguhnya ini satu ilustrasi atau satu gambaran yang salah. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak sama ketika hidup kita seperti satu gelas yang dipenuhi oleh air. Ya, sehingga ketika air itu penuh, maka hidup kita juga bisa mengeluarkan air yang bisa bertumpah ke sekitar kita. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebenarnya kita harus memahami dipenuhi oleh Roh Kudus sebenarnya menggunakan satu kiasan, seolah-olah Roh Kudus itu, saya tanda kutip, seolah-olah Roh Kudus itu adalah cairan. Sebagaimana simbol Roh Kudus yang sudah kita pelajari. Roh Kudus adalah pribadi. Maka dipenuhi sesungguhnya harus dipahami dan dimengerti dalam arti dikuasai. Dipenuhi Roh Kudus berarti pribadi Allah. Karena Roh Kudus adalah Allah, ingin menguasai seluruh kepribadian orang percaya. Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti Roh Kudus menguasai pribadi orang percaya secara utuh, apakah itu pikiran, apakah itu perasaan, apakah itu kehendak, apakah itu perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Saudara, ini yang kita bisa lihat. Sehingga dipenuhi oleh Roh Kudus, itu berarti Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berdasarkan bagian-bagian firman Tuhan yang bisa kita baca dalam Efesus 5 ayat 18, dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, itu berarti adalah orang yang hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Orang yang dipengaruhi dan dikendalikan Roh Kudus. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seorang yang bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dan pemenuhan oleh Roh Kudus ini adalah satu proses yang yang terus-menerus terjadi dalam hidup orang percaya. Ada hal yang menarik kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Saya ulang membaca ayat yang ke-18 dari Efesus pasal 5. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus membuat satu kiasan, satu analogi. Dipenuhi Roh Kudus itu digambarkan bertentangan dengan dikuasai oleh anggur. Maka coba kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Apa persamaan? Ya, apa persamaan dan perbedaan? Ya, dikuasai atau mabuk oleh anggur atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mari kita lihat. Persamaan yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini, maka persamaan mabuk oleh anggur dan dipenuhi oleh Roh Kudus, persamaannya kedua-duanya ya mempengaruhi atau menguasai seseorang. Ya, apakah anggur atau Roh Kudus? Alkohol dalam peredaran darah kita itu ya menguasai pikiran dan perasaan kita dan tindakan kita yang bisa menghasilkan tindakan-tindakan perkataan yang memalukan. Dan Roh Kudus dalam hati kita. Itu persamaannya. Tapi kalau kita lihat perbedaannya, maka anggur tidak dapat membuat kita mengendalikan diri. Justru anggur yang menguasai kita akan membuat kita hidup tanpa kendali. Ya. Padahal salah satu buah dari Roh Kudus ialah kita dapat mengendalikan diri. Ya. Nah, membawa kita kepada sikap yang tidak bermoral kalau kita dikuasai oleh anggur. Sedangkan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita akan menghasilkan buah Roh Kudus dan akan menghasilkan perubahan dalam hidup kita yang akhirnya kita dapat memuliakan Tuhan.
Dengan demikian saudara, maka kita lihat ada perbedaan yang jelas. Namun Paulus memakai gambaran mabuk oleh anggur versus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, bagian yang berikut yang bisa kita lihat, apa artinya dari dipenuhi oleh Roh Kudus? Sesungguhnya kalau kita membaca ayat yang ke-18 bagian yang kedua ini, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipakai bentuk imperatif. Ya, satu perintah. Itu yang pertama, dipakai bentuk imperatif. Satu perintah yang harus dan mutlak. Dengan demikian dipenuhi oleh Roh Kudus bukan satu pilihan, melainkan tuntutan mutlak menjadi tujuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Imperatif. Yang kedua, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus itu bersifat jamak. Itu berarti perintah itu berlaku untuk semua orang. Seharusnya seperti itu. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu atau hamba-hamba Tuhan yang seringkali kita anggap mereka lah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Yang ketiga, selain imperatif dan jamak, dia bersifat pasif. Dipenuhi oleh Roh Kudus, itu berarti kita ini adalah bersifat pasif, harus menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Bukan saya atau bukan tiap orang yang mengisi dirinya, tetapi Roh Kudus mengisi hidup kita. Kita bersifat pasif dalam konteks ini. Dan yang keempat, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dalam grammarnya, dalam bahasa asli ayat yang ke-18b itu bersifat present, kini, sekarang. Itu berarti bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah satu kegiatan yang terus menerus, bukan hanya sekali. Saudara sekali dibaptis oleh Roh Kudus, tapi terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka jelas apa yang kita maksudkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan yang terakhir yang harus kita jawab, bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana supaya saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada beberapa poin yang bisa kita bahas. Ada begitu banyak prinsip, ada begitu banyak poin, tapi izinkan saya untuk mengemukakan beberapa prinsip saja. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, 1 Korintus 12 ayat 13, kita dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian, kita dipenuhi oleh Roh Kudus juga bisa terjadi secara tiba-tiba sebagai perlengkapan untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ya, itu kita bisa lihat Kisah pasal 4 ayat yang ke-8, ayat yang ke-31, Kisah pasal 9 ayat 17, Kisah pasal 13 ayat 9, ayat 52. Kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus itu secara terus-menerus. Nah, itu prinsip yang kita perhatikan. Tetapi bagaimana caranya supaya dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, dalam pembacaan kita tadi Efesus pasal 4 ayat 30, kita melihat bahwa kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti kita harus mengakui dan meninggalkan semua dosa, sikap yang mendukakan Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, kita harus setia beribadah secara pribadi dengan Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Efesus pasal 5 ayat yang sudah kita baca, pasal 5 ayat 19 dan sampai ayat yang ke-21. Kemudian yang ketiga, kita harus bersedia merendahkan diri seorang kepada yang lain. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir yang bisa kita lihat, bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidup kita harus diisi, dipenuhi firman Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu saudara, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat
Ya, fenomena-fenomena yang kita lihat tentang dipenuhi oleh Roh Kudus yang tidak bersifat alkitabiah sudah terjawab. Dan apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus? Kiranya ini dapat menolong semua sahabat-sahabatku untuk dapat mengetahui dengan lebih baik, dan yang terpenting kita juga mengalami apa yang disebut dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya video singkat ini dapat memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk terus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan lupa supaya channel ini tetap on. Saya rindu teman-temanku bisa memberikan subscribe, like, dan share, sehingga video ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.